Salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawati amma ba'd. Ya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kehadirannya atas segala limpahan nikmatnya pada kita, terutama sekali nikmat iman Islam sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan pekan kemarin. Pekan kemarin sampai apa? Sampai banyak ya? Selesai. Hadirin, terakhir sudah kita bahas tentang sejarah ayat-ayat Ramadan, ya. Dan malam nisfu Sya'ban pun sudah kita bahas. Jadi tinggal melaksanakan saja. Di dalam puasa Ramadan ini banyak sekali hadis-hadisnya. Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, kata baginda, la taqaddamu Ramadan, jangan kalian mendahului puasa Ramadan bisaumi yaumin wala yaumin, dengan berpuasa satu hari atau 2 hari sebelum datangnya Ramadan. Berarti sekitar 28 Sya'ban, 29 Sya'ban, 29 Sya'ban atau 30 Sya'ban. Kalau Sya'bannya berapa? 30 hari. Jadi dilarang oleh Nabi untuk berpuasa sunnah sehari atau 2 hari sebelum datangnya satu Ramadan. Illa rajulun, kecuali seseorang, kana yasumu shauma, yang biasa berpuasa sunnah, fal yasumhu, silakan puasa terus. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Pelarangan dari baginda cuma 2 hari, ya, cuma 2 hari, sehari atau 2 hari sebelum datangnya satu Ramadan. Tapi kalau kita lihat yang lainnya dalam hadis Imam Tirmidzi contohnya, pelarangannya itu bukan cuma sehari 2 hari saja, ya, pelarangannya lebih banyak lagi. Contohnya kata Nabi, idza baqiya nisfun min Sya'ban. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi lebih apa itu? Lebih banyak lagi pelarangannya, ya. Dalam hadis Imam Tirmidzi rahimahullah, baginda Nabi SAW bersabda, idza baqiya nisfu
743, kata Nabi, apabila bulan Sya'ban tersisa tinggal setengahnya, atau apabila sudah masuk nisfu Sya'ban, kata Nabi, fala tasumu, jangan kalian berpuasa sunnah. Jadi ini pelarangannya bagi siapa? Yang pertama, bagi orang yang tidak biasa puasa sunnah. Jadi yang nggak pernah Senin Kemis, nanti setelah nisfu Sya'ban sudah nggak usah puasa. Hukumnya makruh tahrim. Yang kedua, boleh tetap berpuasa bagi yang biasa puasa sunnah. Ya, dia nggak pernah tinggal di Senin Kemis, puasa Nabi Daud. Dia nggak pernah tinggal puasa Sya'ban sebulan, Rajab sebulan, tiap tahun dia puasa. Ini seperti itu istiqomah. Silakan lanjut. Sudah 2 orang, ya. Yang pertama tidak boleh kalau nggak biasa. Yang kedua boleh. Yang ketiga tetap boleh bagi yang melaksanakan puasa wajib, baik wajibnya itu puasa nazar, puasa qadha. Jadi kalau ada yang punya hutang puasa nih, saya masih punya hutang puasa 3 hari umpamanya, udah masuk nisfu Sya'ban, karena puasanya wajib, itu hak Allah yang harus kita tunaikan, maka tetap wajib untuk puasa. Ya, dikatakan sah dan tidak ada larangan bagi yang puasanya puasa wajib. Begitu. Nah, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kalau untuk apa ini? Untuk menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal, ya ini sih memang tugas majelis ulama, tugas para pakar, tugas pemerintah. Kalau kita tinggal apa? Ikut saja. Lagian memang kita ngerti cara nentuin 1 Ramadan, 1 Syawal. Naik ke Gunung Tinggi, ya melihat bulan sabit. Lihat bulan sabitnya di mana? Hadirin, di sono. Orang bulan sabit datangnya dari sana, gitu. Sampai kapan pun nggak bakal ketemu. Ini contohnya Nabi bersabda, ini yang disepakati oleh seluruh ulama. Idza ra'aytumu fasumu, apabila kalian mendapati melihat bulan sabit, fasumu, mulailah kalian berpuasa. Ya. Wa idza ra'aytumuhu, dan apabila kalian melihat bulan sabit lagi, fa'aftiru, maka berbukalah. Artinya selesailah Ramadan, tinggal lebaran. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah, kalau kalian ternyata ditutupi awan, maka tinggal dihitung saja, disempurnakan. Fa'akmilu Sya'ban, fa'akmilul iddah salasin. Kata Imam Bukhari dalam hadis yang lain, fa'akmilul iddah salasin. Kalau ternyata mendung, ditutupi oleh awan, nggak bakal kelihatan tuh bulan sabit, apalagi yang di bawah 2 derajat umpamanya. Dengan survei sebelum, dengan hisab ini, metode hisab tetap dipakai untuk kesempurnaan, penyempurnaan daripada penglihatan itu. Karena dalam ilmu astronomi Islam itu, ilmu falak, nanti bisa dihitung berapa derajat pada yang segini. Jadi untuk sempurnanya kita melihat langsung dengan mata telanjang, apalagi ditambah dengan bantuan teleskop canggih itu, ditambah dengan hitungan. Nah, kalau di bawah 2 derajat itu bulan sabitnya, cuaca yang sangat mendung, ini teramat sulit. Maka kata Nabi, kalau kalian ditutupi oleh awan, fa'akmilul iddata, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban salasina 30. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, ya. Untuk masalah ini, yang pertamanya, kalau sumpamanya nanti akan datang 1 Ramadan, kita tinggal mengikut saja, ikut pemerintah dan majelis ulama yang akan mengadakan sidang isbat. Gitu. Nah, ini bagusnya memang ya pemerintah dan majelis ulama gitu ya, ataupun dari para pakar.
Kita tinggal ikut saja itu. Ya. Nah, bagus lagi kalau pemerintah juga ini mengayomi. Jangan sampai ada Idul Fitri kembar tiga hadirin. Pernah terjadi itu tahun berapa Idul Fitri kembar tiga. Naqsyabandi di Padang hari Senin. Orang Islam aliran Goa di Sulawesi hari Selasa. Ya. Muhammadiyah dan ini juga hari Selasa, pemerintah hari Rabu. Subhanallah, kembar tiga. Nah, ini sebenarnya bisa pemerintah mengayomi, ya, mengumpulkan para ahli. Semua daripada organisasi Islam, organisasi massa Islam ini, ya, diapakan dikumpulkan yang ahli falaknya, ahli ilmu astronomi Islam untuk menyepakati keberadaan satu Ramadan dan satu Syawal. Mengayomi, mengumpulkan para ahli sehingga umat Islam satu bersama-sama dalam puasa Ramadan dan juga bersama dalam Lebaran. Yang ketiga, apabila belum bisa sampai hari ini dikumpulkan, tetap harus saling menghormati. Bila belum bisa, wajib untuk saling menghormati. Untuk keutuhan umat Islam jangan ada saling membuli, tapi pemerintah harus tegas bagusnya. Bila belum bisa disatukan gitu, maka harus saling menghormati, saling ikram. Baik, hadirin. Kemudian dalam hadis yang lain, di antaranya riwayat Imam yang 5, ya, Imam Nasai dan juga Imam Tirmidzi meriwayatkan hal ini dan dinyatakan sahih secara marfu oleh Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Hadisnya tentang niat puasa, bahwa baginda Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyitis siyam," siapa yang tidak niat puasa qabla fajri, sampai sebelum azan subuh. Ini gimana ceritanya? Kok Ramadan enggak niat puasa? Contoh, ada orang bekerja, mungkin perusahaannya mengejar target untuk Lebaran, dia banyak pesanan itu untuk Lebaran. Kemudian dia masuk dari pagi sampai berbuka, cuma berbuka saja, ya, sholat tarawih pun bablas, enggak sholat tarawih, mengerjakan apa? Pesanan yang begitu banyak, seumpamanya perusahaannya itu. Kemudian dia pulang ke rumah sudah jam 11 malam, sholat isya, kemudian tidur, ya, tidur pun tidak niat sebelumnya untuk puasa. Kemudian juga bangun tiba-tiba sudah adzan subuh, tidurnya tidak niat juga, tidurnya tidak membuat tindakan-tindakan niat untuk berpuasa, seperti mau menyediakan makan sahur, mau apa gitu, enggak sama sekali, blank. Maka kata Nabi, siapa yang tidak niatkan puasa dari malam hari, fala siyama lahu, tidak sah puasanya bagi orang ini. Nah, orang yang enggak niat puasa ini hadirin, kalau kayak begini, maka dia harus mengkodok 1 hari setelah Ramadan selesai. Tapi kata Imam Nawawi, sebagai denda bagi orang ini karena dia lalai dalam meniatkan puasa Ramadan malam harinya, dia lalai enggak meniatkan, maka kena denda. Siang harinya itu tetap dilarang dia untuk makan minum, untuk menghormati apa? Siang hari Ramadan. Ya, padahal enggak puasa tuh, tapi tetap dia dilarang makan minum oleh Imam Nawawi berdasarkan fatwanya dalam kitab Majmu' beliau, ya, untuk dia menjaga kehormatan siang hari Ramadan, karena dia bukan termasuk 10 orang yang kita bahas 2 pekan lalu, ya, sakit, musafir, ibu-ibu hamil, menyusui, nifas, ibu-ibu apalagi menstruasi, kemudian orang tua, anak kecil, orang gila, dan orang non muslim. 10 orang ini memang udurnya udur syar'i, tapi yang dia lupa ini, maka dia tidak diperkenankan untuk makan minum dan wajib untuk mengkodok 1 hari. Nah hadirin, masalah niat ini para ulama bersepakat bahwa, ya,
innamal a'malu binniyat. Yang kedua, para ulama menyatakan niat itu sunnah untuk dilafalkan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu tujuannya untuk, yaitu kata para ulama kita, untuk menguatkan ya lisan ini, untuk menguatkan apa yang ada dalam hati kita. Makanya boleh dilafazkan. Ini ada orang-orang yang bilang melafazkan niat usolli fardhu subhi nawaitu shauma ghadin, itu semuanya bid'ah. Ini kalau yang biasa bilang bid'ah kayak gitu, memang dia gak baca kitab fikih ulama 4 mazhab. Ya, talafuz binniyah dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, diantaranya hukumnya disunnahkan. Ya, saya niat puasa nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadan sampai akhir. Tapi ulama udah sepakat. Yang pertamanya apa? Dalam hati. Jadi ada nih umat Islam yang nggak pakai usolli, yang nggak pakai nawaitu, silakan. Asal jangan menyalahkan. Yang ketiga hadirin, boleh juga tuh imam taraweh atau DKM atau Pak Imam untuk mengingatkan jamaah setelah sholat taraweh, atau imam membimbing jamaah sebelum taraweh, sebelum witir, selesai taraweh. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, kami ingatkan untuk pasang niat, ataupun mari kita sama-sama pasang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin. Itu boleh, jangan disalahkan. Itu termasuk dalam kaidah Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 55. Ya, wa dzakir, berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang beriman. Baik. Kemudian hadirin, demikian juga nih masalah apa itu, kan udah kita bahas terdahulu, tahun kedua Hijriah itu belum ada makan sahur. Setelah nanti tahun ketiga Hijriah puasanya, sampai hari ini ada sunnah makan sahur. Coba kita buka ya. Dan sahur itu memang ada keberkahannya. Kalau kita hadirin makan sahurnya itu jangan cuma sebiji korma, 3 biji korma. Insya Allah jam 9 juga udah kelihatan itu perut. Udah kita makannya sebiasanya. Bahkan kalau Anda biasa mengkonsumsi daripada vitamin-vitamin, ya seperti vitamin apalah, saya nggak sebutkan, bukan endorse nih. Jadi silakan aja itu, supaya untuk jadi kekuatan, jangan jadi fitnah di kantor nanti cuma tidur aja. Bahkan di kemarin kita udah briefing pekerja yang lagi buat asrama santri kita musyawarah, Bang, gimana nanti puasa Ramadan? Kita tetap puasa Ustaz, kan ngecor udah selesai, tinggal apalah dikit-dikit. Nah, mereka bilang siap, kita tetap puasa, kuling ini tetap puasa ya. Cuma nggak tahu kalau belinya nggak kuat iman gitu, dia puasa tapi nggak sholat, ini repot. Ada orang puasa tapi nggak sholat. Saya datang ke satu kantor dulu sebelum COVID, kan kantor tetap ada pengajian tuh kalau sebelum COVID, kantor datang parkir, ada kan yang namanya tempat para driver, tempat para apa? Supir. Datang saya sebelum zuhur, supir lagi santai-santai di ruangan ini. Saya bilang, oh Bapak, udah mau zuhur nih, ayo kita sekalian ke masjid. Iya Pak Ustadz, nanti udah selesai zuhur kami mengisi kajian. Ya, kebetulan kita juga istirahat di ruangan masjid kantor itu. Selesai sholat asar baru mau pulang. Pas pulang mereka masih di situ. Saya bilang, oh Pak, dari tadi masih di sini. Iya Pak Ustadz. Udah sholat zuhur belum? Asar belum? Belum Pak Ustadz, haus
bagaimana mau diterima puasanya? Karena amal pertama kali yang diperhitungkan apa? Sholat dulu. Hadirin, kita lihat di sini. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Anas bin Malik. Hadis ini bahkan sangat kuat, riwayat Imam Bukhari Muslim. Ya, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda bersabda, tasahharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, karena dalam makan sahur itu barakatan, Allah berikan keberkahan. Kecuali kalau memang ya, alhamdulillah dia memang ketiduran, ya udah apa boleh buat. Hadirin, makan sahur ini terbaik kalau makan sahur itu diakhirkan, kalau berbuka diapakan? Diawalkan. Ya, tujuannya kalau makan berbuka supaya kita memberikan hak apa? Tubuh kita yang udah capek, lemas, kerongkongan, kering begitu kan. Dan kalau makan sahur karena kita ingin memulai puasa itu dengan asupan yang baru saja. Jadi agama ini mempermudah bagi kita. Nah, hadirin, dalam makan sahur ini ada keberkahan yang Allah Ta'ala berikan. Tapi memang bagusnya itu, nah ini contohnya nih, yang ada, mohon maaf nih, ada ustaz-ustaz di YouTube lah katakan, yang mereka berkata kalau imsak itu ya imsak itu bid'ah lah apa gitu, atau enggak ada dalil. Ini kan macam-macam nih pengajian ya, enggak ada dalil. Hadirin, imsak itu bukan enggak ada dalil. Makanya sering saya katakan orang ini harus ngaji dari banyak pendapat ulama. Jangan cuma ngaji dari seluruh ulama, jangan cuma picik pemikirannya cuma dengan satu pendapat. Ya, contohnya begini, imsak. Imsak itu ulama kita menjadikan dalil dari hadis Sahih Bukhari nomor 550 551. Imsak itu dalilnya ada dalam Sahih Bukhari dari sahabat Anas. Beliau bercerita tentang Zaid bin Sabit yang berbuka makan sahur bersama Nabi. Sebentar kita tampilkan. Nah, memang imsak kita pahami dulu. Ketika masjid ini sudah mengumumkan imsak 10 menit sebelum adzan subuh biasanya. Imsak, saya tanya hadirin, masih boleh makan nggak? Masih boleh. Imsak itu tujuannya untuk kehati-hatian saja, ya, menahan 10 menit sebelum adzan subuh, ya, untuk tidak makan minum, ya, untuk menahan dari makan minum. Padahal sih masih boleh. Contohnya masih boleh itu ada orang bangun jam 4 lewat 20 menit, udah ke WC dulu, di apa dulu, 3 jam. Ya Allah, tinggal 10 menit udah imsak, masih boleh makan kan? Jadi ulama menjadikan imsak pemahamannya kayak gitu, bukan imsak itu waktu mulai berpuasa, bukan. Imsak adalah menjalankan sunnah Nabi 10 menit sebelum adzan subuh, kalau bisa jangan makan minum. Bagi yang dia makan sahurnya jam 4 kurang 15 atau jam 4 dah. Dari imsak dalam Sahih Bukhari, coba kita lihat. Di dalam Sahih Bukhari pada nomor 550 ada beberapa hadis memang, tapi saya sampaikan dalam Sahih Bukhari saja, yang baginda Nabi SAW beliau menjalankan sahur bersama sahabat. Ini contohnya. Ya. Kata Anas bin Malik bahwa anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ya, ada hadisnya, Sahih Bukhari 551. Kata sahabat Anas bin Malik, penghafal hadis nomor 3, hafalannya hampir 2286 hadis. Ya, nomor pertamanya Abu Hurairah 5374, nomor keduanya Abdullah bin Umar 3000,
10 tahun melayani Rasul, ngambil pakai megangin sorban Nabi, ngambilkan air wudhunya, memegangkan tongkatnya. 10 tahun enggak pernah Rasulullah berkata kepada Abu kata Anas, lima fa'alta kata, kenapa kamu buat kayak gitu? Kamu sih buat kayak gitu enggak? Ini akhlak Rasul sangat apa sekali. Baik, kata Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Sabit, beliau bersama Zaid bin Sabit tasahara, makan sahur bareng. Ini dalil Pak, makan sahur bareng ya. Kalau buka bareng ada dalil apa? Buka bareng, ini makan sahur bareng. Nabi dan Zaid bin Sabit makan sahur. Falamma faragha min sahurihima, ketika mereka sudah selesai daripada makan sahurnya, qama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila shalah. Nabi berdiri kemudian untuk sholat. Fasalla, kemudian sholat berjamaah. Qulna li Anas, kami bertanya kepada Anas bin Malik, kam kana baina firaghihima min sahurihima, itu jaraknya berapa lama dari selesainya mereka makan sahur wa dukhulihima fi shalah sampai masuk azan subuh? Jaraknya berapa lama itu udah selesai sahur sampai subuh? Ini yang jeda waktu tidak makan minum itu berapa lama? Dijawab oleh sahabat Anas. Beliau menjawab, qadru ma yaqra'ur rajul 50 ayat, sekitar seseorang membaca Al-Qur'an 50 ayat. 50 ayat agak panjang-panjang ayatnya, bukan amma yatasaalun. Kalau amma yatasaalun mah enggak sampai 10 menit. Ya, amma yatasaalun cuma 40 sekian, selesai itu 50 ayat. Hadirin, jadi kata Anas, Rasul setelah makan sahurnya selesai sama sahabat Zaid menuju sholat, itu ada jeda waktu enggak makan minum sekedar 50 ayat. 50 ayat 10 menitan. Itu dalil imsak. Sekalipun kalau ada orang yang darurat, dia bangunnya jam 4:20 subuh, tetap masih boleh apa? Makan. Ada pengantin baru Pak, bangun jam 4:20 masih boleh nambah kan? Ada anak-anak ya, kalau saja. Tapi itu ilmu fikih Bapak. Dalam kitab-kitab fikih dan ceramah-ceramah para ahli fikih itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Boleh nggak kira-kira? Tetap boleh kalau emang belum masuk apa? Ada. Jadi hadirin, kita kalau makan sahur jam 4:15, jam 4:10 udah selesai, udah. Sunnahnya itu begitu. Bagusnya kita untuk jaga-jaga supaya waktu subuh tiba-tiba masuk, udah siwak, gosok gigi, sudah berwudu, sudah rapi dengan pakaian sholat. Tinggal 10 menit baca Quran, kayak berdoa atau zikran untuk menunggu waktu subuh. Ini dalil daripada. Tapi Pak Ustaz ada yang bilang, kan Rasul pernah bersabda dalam hadis Abi Dawud. Imam Abu Dawud meriwayatkan bahwa kalau kamu gelas sedang di tanganmu, ya, dan sudah masuk adzan subuh, selesaikan hajatmu. Ini hati-hati hadirin, hadis ini coba kita perlihatkan nih hadisnya, ya. Riwayat daripada Al-Imam Abu Dawud, ya. Kata Nabi bahwa kalau kamu dalam keadaan, nih hadisnya memang derajatnya sahih ataupun hasan sahih. Nabi bersabda, idza sami'a ahadukum nida, apabila seorang di antara kalian mendengarkan panggilan adzan, wal ina'u 'ala yadihi, sedangkan gelas di tangannya, atau makanan piring sedang dia sendirikan. Kata Nabi, fala yadhahu, jangan dia letakkan, hatta yaqdiya hajatahu, sampai disempurnakan hajatnya. Nih ada Ustaz. Jadi maksud hadis tadi itu adalah mungkin ini, ya, Rasulullah SAW beliau bahwa kalau sudah azan saja masih boleh untuk apa? Untuk makan minum, ya. Hadirin, hadis ini dipakai bukan untuk yaitu ketika adzan-adzannya untuk sholat subuh, sebab ini bertentangan sama Al-Quran. Al-Qurannya dalam Al-Baqarah pada ayat ke 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr.
Silakan makan minum terus sampai dapat dibedakan mana benang putih daripada benang hitam dari adzan subuh. Ini bertentangan kalau diamalkan seperti ini. Pertentangannya di mana? Pertentangannya dengan kata Allah, sudah masuk adzan subuh tidak boleh makan minum. Ternyata hadis ini hadirin, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ataupun Al-Imam Munawi dalam Faidul Qadirnya, hadis ini adalah ketika kamu mendengar panggilan adzan, adzannya Bilal, yaitu Sayyidina Bilal, adzan itu biasanya jam 3 subuh. Sekarang di mana masjid yang adzannya jam 3 subuh? Itu sunnah hadirin untuk membangunkan tahajud. Ya, makanya kata para ulama kita, hadis tadi tidak boleh diamalkan kalau sudah adzan minum, tidak boleh, batal itu hadis. Ya, hadis tadi adalah kalau kamu dengarkan adzan silakan makan minum, itu adalah adzannya adzan pertama, karena di Masjid Nabawi adzannya ada 2 kali, adzan jam 3 subuh, adzan sama jam 4:40 terus adzan subuh. Ini kita lihat. Nabi katakan, ya, pada Sahih Bukhari masih hadisnya, kata Nabi pada 595, inna bilalan yunadi bilailin, sesungguhnya sahabat Bilal memanggil, memandangkan panggilan adzan bilailin pada malam hari. Ini adzan pertama. Jadi yang tadi Nabi katakan, kalau kamu lagi makan minum terdengar adzan, jangan ditinggalkan, makan minum aja terus sampai selesai hajatnya. Kenapa? Karena yang adzan Bilal, beliau adzannya jam 3 subuh. Fakulu washrabu, silakan makan minum terus kata Nabi. Hatta yunadi ibnu Ummi Maktum, sampai kalian mendengar panggilan adzannya Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang buta ini. Sebab Abdullah bin Ummi Maktum adzannya adzan subuh. Jadi kok hadisnya, kalau kamu dengarkan adzan jangan ditinggalkan piringnya, gelasnya, makan aja terus sampai selesai hajatmu. Itu untuk jam 3 subuh, adzan pertama. Nah, jadi para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian untuk masalah sholat tarawih, ini masih banyak banget hadisnya, nggak cukup waktunya ya, supaya tarawih juga dapat. Tarawih ini kalau 4 mazhab ini hadirin, tarawih menurut 4 mazhab adalah kebanyakan mereka, bukan kebanyakan, semuanya di atas 20 rakaat. Ya, 20 rakaat dan witir 3. Dan 3 rakaat witir. 3 rakaatnya boleh langsung, boleh 21. Begitu. Kalau witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh. Witir 1 rakaat boleh, 3 boleh, 5 boleh, 7, 9 sampai paling banyak berapa? 11. Nah, hadirin, tarawih ini menurut 4 mazhab adalah 20 rakaat dan 30 witir. Yang 20 rakaat itu adalah diantaranya Imam Syafi'i, ya, kemudian juga Imam Hanafi, kemudian Imam Hambali. Makanya di Masjidil Haram 20 rakaat, di Masjid Nabawi 20 rakaat, karena mereka mengikut mazhab Imam Hambali. Jadi pernah tarawih di Masjidil Haram? Belum pernah. Lihat aja nanti lewat itunya, satelitnya atau ya, atau buka di YouTube rekaman tahun kemarin itu ada sholat tarawih di Masjidil Haram itu 23 rakaat. Nah, tinggal Imam Malik. Imam Malik berarti 8 ustaz. Tidak. Imam Malik bukan 8 tapi 39. Ya, 36 dan witir 3. 39. Imam Malik dulu ketika beliau masih hidup tinggal di Madinah Al-Munawwarah, tarawihnya 39. Kenapa? Karena orang-orang Mekah tarawihnya 20 rakaat. Setiap selesai 2 rakaat atau 4 rakaat mereka mengadakan tawaf. Jadi kalau di Masjid Nabawi cuma 2 rakaat, kalah dengan mereka. Akhirnya Imam Maliki menambahkan dari 20 tambah 16 rakaat lagi, jadi 36. 36 rakaat tambah 36 betul ya, tambah 16, 20 tambah 16, 36 tambah 3, 39. Ini bukan tidak ada kitabnya, saya bukakan kitab Imam Nawawi.
Jadi Ustaz, ulama-ulama 4 mazhab nggak ada yang 8 rakaat dengan witir 3, nggak ada. Tapi mereka tidak menyamakan. Sebentar kita tampilkan kitab-kitabnya. Kenapa? Di sini berapa? 40. Ada dalilnya. Nih, saya tampilkan dulu kitabnya Imam Nawawi. Nih, hadirin. Imam Nawawi rahimahullah berkata, fi madhabil ulama. Ini kitab Imam Nawawi nih, kitabnya ada 2